Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan dogma yang paling sulit untuk dipahami, yaitu apa? Dogma Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan awal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu sama tidak? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sama tidak? Sama. Yakin? Yang kedua pertanyaannya, Allah Bapa diciptakan tidak? Halo? Tidak. Allah Putra diciptakan tidak? Tidak. Allah Roh Kudus diciptakan tidak? Tidak jelas semua ngomongnya. Inilah seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Semua yang kukatakan tadi, kamu sekarang belum bisa menanggungnya. Mengapa? Tadi ketika Romo bertanya di awal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sama tidak? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab sama. Allah itu diciptakan, Allah Bapa diciptakan, Allah Putra diciptakan, Allah Roh Kudus diciptakan. Benar tidak? Tidak. Pertanyaan yang berikutnya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sama tidak? Betapa tidak mudahnya memahami Allah Tritunggal. Ya, tapi dengan dogma ini kita akan diajak. Diajak untuk apa? Yang pertama, dasar iman kita. Iman kita itu didasarkan pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Yang kedua, kita diajak bersyukur karena dengan dogma ini kita bersama-sama diajak untuk memahami Allah. Meskipun cara memahami kita seperti tadi, tidak semuanya menjadi tahu. Yang ketiga, dengan dogma ini kita akan diajak untuk semakin memahami keagungan dan keunggulan kasih Allah. Baik, pertanyaan yang awal tadi Romo akan mau menjawab dengan pertanyaan berikutnya. Ketika dalam kitab Kejadian, pada awalnya Allah menciptakan apa? Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di sana apa yang dikatakan? Roh Allah melayang-layang. Di atas apa? Di atas permukaan air. Berarti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sejak awal sudah ada. Putranya di mana? Apa, Bu? Ketoknya semangat toh ya. Allah Putra dilahirkan melalui rahim Bunda Maria. Allah Putra waktu Allah menciptakan langit dan bumi ada enggak? Putra sudah ada. Di mana? Bersama Allah. Bersama Allah karena Putra itu sama-sama Allah itu firman dan Yesus juga firman. Jadi Allah Bapa firman, Allah Putra juga firman. Berarti Allah Bapa dan Allah Putra sama. Ada eksegit baru. Menurutmu, tapi itu menurut ajaran gereja anatemasit, ya, terkutuklah engkau, gitu ya. Sik ngeyel meneh, ya. Iki wong ngendi to iki? Jawa ora genah iki, ya. Nah, Saudara, tadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah bersabda, lalu terjadilah langit dan bumi. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, sabdanya menjadi nyata. Lalu roh Allah melayang-layang di atasnya. Berikutnya yang perlu kita pahami bersama adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu dikatakan apa dalam kitab suci? Kosong. Lalu apa yang diciptakan oleh Allah? Wong kosong kok, ya. Jadi raono opo-opo. Ngono. Begitu. Waduh, mesake gitu. Nah, Saudara, maka kisah Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi yang dibacakan pada hari Paskah mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa Allah sejak semula ada dan menciptakan. Nanti kita mau lihat sekarang. Ya. Apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu sama? Mari kita pikir bersama-sama. Allah Bapa tugasnya apa? Halo?
Pada awal mula Allah menciptakan. Jadi Allah Bapa menciptakan apa? Langit dan bumi. Lalu memeliharanya itu dengan dipisah-pisahkan, mulai dari air dan darat, gelap dan terang. Lalu pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi Allah Bapa itu tugas yang paling kelihatan adalah menciptakan dan memelihara. Allah Putra tugasnya apa? Halo? Loh, Tuhan Yesus tugasnya apa? Masa wong sampeyan ora ngerti tugasnya Tuhan Yesus? Menyelamatkan. Anda kalau tidak ada Tuhan Yesus, mungkin Anda tidak memperoleh jaminan keselamatan itu. Allah Roh Kudus lalu tugasnya apa? Halo? Allah Roh Kudus tugasnya terus apa? Menyertai, terus apa? Membimbing, apalagi? Menolong, apalagi? Angelera. Menjaga. Loh, Anda kalau tidak dijaga Roh Kudus, mungkin dosamu luweh okeh daripada apikmu. Nah, lalu dengan 3 peran ini berbeda enggak? Berbeda. Lalu samanya apa? Tambah angel kan? Inilah kalau merenungkan Tritunggal Maha Kudus. Bedanya, samanya adalah 3 badi ini satu kodrat. Yaitu apa? Kodrat ilahi. Nah, inilah iman kita. Inilah pokok dasar iman kita. Yaitu apa? Allah, satu Allah, 3 pribadi, yaitu satu kodrat ilahi. Semakin pusing kan? Iya. Dan memang saya berharap Anda pusing untuk nanti berpikir dan belajar di rumah. Jadi kalau merenungkan Allah Tritunggal, itu kita harus sadar ada 3 pribadi. Maka tadi Romo bertanya, sama enggak? Yolek sama, berarti apa? Enggak usah 3 pribadi. Tetapi karena satu hakikat, yaitu kodratnya ilahi, maka ketiganya ini disebut satu Allah, 3 pribadi dengan kodrat ilahi. Jadi kalau menyebut dogma ini bunyinya harus begitu, jangan hanya pokoknya Allah Tritunggal. Enggak, harus sampai pada konsep itu. Konsep itu berawal dari mana? Mari kita lihat. Kok semuanya kodrat ilahi? Dari mana ini? Allah Bapa itu kekal enggak? Allah Putra kekal enggak? Allah Roh Kudus kekal enggak? Kekal.
Dia diciptakan dari mana? Enggak diciptakan, dia adalah pengada utama. Yang ada, yang utama, yang di sana adalah pengada-pengada yang lain, yang membuat yang lain ada. 3 pribadi inilah yang oleh gereja dipahami sebagai satu hakikat, yaitu kodratnya ilahi. Karena apa? Kekal dan tidak diciptakan. Makin ngawang-ngawang kan? Iya. Tapi supaya tidak ngawang-ngawang, mari kita melihat. Tadi Romo di bagian yang ketiga menyebutkan, yaitu kita akan melihat keagungan dan keluhuran kasih Allah. Dalam kesatuan kasih Allah lah, lalu ciptaan itu diselamatkan. Allah menciptakan alam semesta termasuk kita. Dia juga memelihara. Selain memelihara, dia juga menyelamatkan. Dengan mengutus putranya datang ke dunia supaya dunia yang jatuh ke dalam dosa ditebus, diselamatkan. Setelah diselamatkan, apakah manusia tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Jatuh, sering jatuh ke dalam dosa. Maka itulah diutus Roh Kudus untuk menjaga, memelihara, mendampingi, melindungi supaya orang tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi rupanya meskipun sudah dijaga, dilindungi, dipelihara, tetapi faktanya banyak orang masih bandel. Kalau kasih Allah itu lengkap, dia menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan menjaga. Tapi yang diciptakan, dipelihara, diselamatkan, dan dijaga, masih banyak yang lari menolak itu. Kenapa? Dunia lebih menarik daripada yang di sana. Kalau kita ditanya kan, Anda pengen masuk surga? Halo? Pengen? Anda mau lebih dahulu masuk surga? Nanti aja kan? Orang itu cita-citanya masuk surga. Tapi kalau disuruh duluan, mau tidak? Halo? Nah inilah saudara, kenyataannya. Kasih yang sempurna tadi, lalu kenyataan di dalam hidup manusia dibalas dengan ketidaksempurnaan. Dalam konteks inilah, Tritunggal Maha Kudus mau menegaskan kesatuan kasih Allah inilah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, saya dan Anda boleh bergulat tentang pemahaman Tritunggal Maha Kudus. Tapi harus sampai pada tahap saya sadar saya diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, saya diselamatkan oleh Allah lewat putranya, dan dijaga oleh Roh Kudusnya supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi kelemahan dosa asal
membuat kita tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Kasih yang sempurna dibalas dengan kasih yang tidak sempurna. Maka rumusannya adalah di antara kita dengan Tuhan ada banyak dusta. Iya enggak, Bu? Iya. Sudah punya suami? Udah. Janji dulu waktu menikah. Janjilah Romo, ya toh. Masa tidak sampai nangis-nangis? Janjinya apa? Mencintai seumur hidup, ya toh. Mau hidup bersama dalam untung dan malang dan sakit. Pernah ngapusi bojone ra? Pernah mau. Janji tapi ya ngono kuwi ya toh. Ya habis. Nah ini ya toh. Lek ra bohong duwite ora metu teko dompet. Iki kan jan ora genah tenan gitu. Nah, Saudara, dogma mau mengajak kita sejauh mana keunggulan kasih yang kuberikan ketika Allah sudah memberikan kesatuan kasih itu secara penuh. Dogma mau mengajak kita, adakah balasan yang selayaknya dan setimpal ketika kasih Allah itu dicurahkan begitu melimpah kepada kita? Banyak tanggapan, banyak reaksi. Tetapi pertanyaannya, bagiku sendiri, ketika saya tahu Allah itu begitu kasihnya kepada saya, apa yang akan kuberikan kepada Allah dalam hidupku? Semoga jawaban ini ditemukan dalam perjalanan hidup, sehingga kita semakin pantas untuk menerima kesatuan kasih Allah yang luhur itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari